Hey yo, back again. Nah, teman-teman, di video ini kita akan melakukan penggantian pada bearing roda depan di motor listrik kesayangan kita, Polytron Fox R. Bearing ini diganti karena Om Teki merasakan beberapa gejala pada saat perjalanan. Ada suara kasar yang awalnya pelan, tapi semakin kenceng suaranya, dengungnya makin keras juga. Ini biasanya berhubungan dengan bearing ban, analisa awalnya Om Teki. Kerasa juga di stang motor ada getaran-getaran. Padahal kan udah ganti komstir ya, pakai GN5. Masa iya udah kena lagi? Dan akhirnya kelihatan ban depan tidak rata ya mutarnya. Dari atas kita intip, pas gelinding agak goyang dikit. Udah pastilah ini bearing rodanya udah nggak bener. Jadi kita akan sharing tata cara bongkar as roda ini. Jangan kemana-mana, simak terus di video yang kali ini. Untuk melepas, kita pertama-tama harus melonggarkan kedua baut yang mengikat as roda depan. Yang sebelah kiri dekat cakram menggunakan kunci 14 mili, dan yang kanan yang terlihat di video pakai kunci 17. Yang kunci 14 sebagai penahan aja fungsinya, di mana yang kita kendorkan yang 17 ini. Sembari menahan yang 14 di sisi kiri, kita pakai breaker bar untuk melonggarkan. Setelah baut sedikit longgar, bisa dilanjutkan atau biar cepat saya pakai bore impact. Tetapi kita hanya melonggarkan dahulu ya teman-teman. Mirip dengan melepas ban mobil, kita longgarkan baut-bautnya sebelum diangkat pakai dongkrak. Dalam hal motor pakai standar 2. Untuk Om Teki karena standar 2 kemarin-kemarin patah dan belum dilas sambung dengan plat kembali. Dalam video ini kita pakai dongkrak ya, diposisikan di dudukan baterai bawah. Benernya sih pakai standar 2 udah bisa. Tapi ternyata itu standar 2 lumayan berat juga loh besinya. Dan setelah Om Teki lepas, ini Polytron Fox R malah jadi lebih gesit. Goceknya lebih dapat gitu. Jadi preferensi pribadi sih lebih suka tanpa standar 2 jadinya. Setelah ban depan terangkat, dengan satu kunci yang menahan yang 14, bisa kita lanjut untuk melepas baut yang 17 di sisi satunya lagi. As roda sudah bisa dilepas dari sisi kiri yang baut 14 mili. Ban akan langsung jatuh dan sudah bisa kita pelan-pelan keluarkan dari dudukan shock ban depan. Setelah ban dilepas, kita sudah bisa lepas bushing luar lahar ban. Ada satu ya di masing-masing sisi. Di sini teman-teman bisa lihat yang bushing satu lebih pendek, di mana yang pendek ini adalah yang sisi 14 mili. Penting untuk kedua ini tidak terbalik ya teman-teman pada saat pemasangan kembali. Untuk bearing pengganti, kita pakai merek dari TDR yang sudah terkenal di dunia permodifan motor. Untuk kode bearing menggunakan kode 6201. Bearing ini banyak digunakan di motor seperti Beat, Scoopy, Vario, Fiction, Shogun, Smash, Satria, PCX, dan lain-lain. Link ke produknya ada di deskripsi video ya teman-teman. Untuk mencabut bearing rodanya, kita akan pakai tracker bearing roda, atau nama resminya tracker inner bearing puller. Dapat rekomendasi dari Mas Dut untuk menggunakan merek Grip-On yang sebelumnya sudah pernah dia pakai di motor-motor oprekan dia sendiri. Beli satu set dapatnya lengkap ya, dengan berbagai ukuran untuk diameter bearing yang akan dicopot. Cara lainnya jika tidak ada tracker adalah menggunakan kunci T ya, yang digetok kemudian pakai palu. Tapi ini nggak kita rekomendasikan karena cenderung bikin luka dan malah bikin celah debu dan kotoran masuk, menimbulkan berbagai masalah lainnya. Cek deskripsi video ya untuk link ke trackernya.
Berikutnya kita akan melepas karet seal debu dengan menggunakan obeng min yang besar ujungnya. Dihindari obeng min yang kecil karena berpotensi melukai karet seal. Dicongkel pelan-pelan dan karet seal akan lepas dari dudukannya. Inilah penampakan dari karet seal debu, kotor dan banyak gemuk oli. Menggunakan kain majun atau kain perca, mulai kita bersihkan oli-oli yang menempel. Untuk membersihkan oli yang ada di alur dalam seal, bisa dibantu dikorek pelan-pelan pakai obeng min tadi. Setelah itu kita bersihkan sisa oli yang ada di bekas dudukan seal debu yang terdapat pada velg. Inilah tampak bearing yang akan kita copot dari velgnya. Terlihat kode seri 6201 RS1, buatan dari SKF. SKF ini merupakan perusahaan asal Swedia yang sudah beroperasi membuat bearing sejak 1907. Keren juga. Masukkan baut gripper yang diameternya lebih kecil sedikit dari lubang bearing seperti ini. Setelah itu, masukkan baut puller ke tengah lubang dari baut gripper tadi. Kencangkan mur yang ada pada puller. Pertama menggunakan tangan sampai ketat, kemudian menggunakan kunci pasring untuk menahan yang bawah. Pakai kunci sok untuk mengencangkan bagian atas. Setelah bagian atas dirasa sudah kencang, mulai mengencangkan bagian bawah dengan kunci pasring tadi, dengan menahan kunci sok atas. Setelah bawah dirasa sudah kencang, kembali kencangkan lagi bagian atas dengan menahan bagian bawah pakai kunci pas. Setelah atas bawah dirasa sudah kencang, bisa dilepas kunci sok dan kunci pasringnya. Lakukan tes dengan mencoba menarik baut gripper dan puller yang sudah terkunci. Walaupun terlihat rada oglek, ini benernya udah cukup ya teman-teman. Tidak bisa lepas kecuali bearingnya keluar. Lanjut dengan memasang tracker dengan memasukkan sliding hammer ke dalam lubang tengah puller. Lanjut dengan memasang tracker dengan memasukkan sliding hammer ke dalam lubang tengah puller. Kalau agak berbeda ya dengan setup tracker teman-teman di video ini karena ada mur bulat yang Om Teki sebelumnya lepas ya, karena dengan mur ini malah kurang keluar nariknya. Mungkin buat velg jenis yang lain gunanya. Lanjut dengan mengencangkan sliding hammer, serta memposisikan kedua kaki luar pada dudukan cakram. Kaki-kakinya bisa diubah ya jaraknya sesuai dengan keperluan. Cari posisi yang kokoh aja untuk dudukan kedua kaki luarnya. Setelah itu menggunakan kunci L untuk menahan baut sliding hammer, mulai putar mur atas pada sliding hammer, di mana nanti pelan-pelan bearing akan keluar. Terlihat mudah ya di video ini ya teman-teman, padahal aslinya ini lumayan keras. Perlu tenaga yang besar buat mutar mur atas ini. Keluarlah sudah bearingnya. Nah teman-teman, ini dia bearing SKF bawaan dari Polytron Fox Air. Dan ini adalah bearing TDR yang akan kita pakai. Sekilas dilihat mirip ya, hanya bearing TDR memiliki pelindung depan dan belakang. Dan bearingnya lebih kecil-kecil dari bawaan SKF. Sama-sama terhitung 7 bearing juga. Secara build quality, Om Teki pribadi lebih cenderung ke bearing TDR. Di tengah velg roda ada namanya pipa collar, as roda yang bisa dikeluarkan dengan cara memasukkan jari ke dalam pipanya. Dan dia sudah bisa keluar. Setelah pipa keluar, kita akan memberikan gemuk yang rada banyak ya di dinding-dinding lubang pipa yang terdapat di dalam velg.
Gemuk ini sifatnya akan mencair ketika suhunya panas dan membantu melumasi bagian dalam as roda ketika berputar. Jadi jangan irit-irit ya teman-teman ngasih gemuknya. Supaya tidak belepotan kemana-mana, siap sedia kain perca buat lap-lap jari tangan. Berikutnya, kita akan memberikan gemuk di kedua ujung luar pipa collar ini. Hati-hati jangan terlalu banyak gemuk masuk ke dalam pipa. Kita hanya melumasi bagian luarnya saja. Setelah itu, gunakan cara yang sama dengan jari yang bersih untuk memasukkan kembali pipanya. Lanjut dengan memberikan gemuk ke bagian dalam bearing TDR. Walaupun sudah ada sedikit gemuk di dalam bearing dari pabrik, biasanya itu terlalu sedikit. Dan seperti Om Teki bilang tadi, jangan irit-irit dengan gemuk. Untuk memasukkan bearing kembali ke dalam rumahnya, pakai kunci sok besar di mana diameter soknya bertemu dengan lingkaran besi luar bearing. Karena kalau tidak, kita akan getok soknya ke struktur ball bearingnya, malah jadi rusak yang ada. Dengan palu, ketok pelan-pelan di semua sisi sok. Penting juga di sini untuk tidak terburu-buru ya. Jangan keras-keras getoknya. Dan menggunakan arah yang berlawanan, seperti kiri, terus kanan, terus atas, terus bawah pada diameter sok. Teman-teman akan tahu ya ketika bearing sudah pas duduk di dalam karena bunyi getokan pada sok akan beda. Hal ini menanda sudah tidak ada lagi jarak antara bearing dengan rumahnya lagi di dalam velg. Panduan kedua adalah beda rasa besinya ketika digetok karena berasa lebih keras juga. Beginilah penampakan bearing TDR yang sudah terpasang. Langkah berikutnya, kita akan kasih banyak gemuk di bearing luar TDR sebelum kita pasang kembali seal karet debunya. Gemuk ini akan banyak membantu menahan debu dan kotoran yang masuk lewat dari seal debu tersebut. Jadi jangan irit-irit. Sebelum pasang seal debunya, kita juga akan taruh gemuk di sepanjang alur bagian dalam. Ini juga agar padat gemuk di belakangnya ya, supaya menangkap kotoran yang lewat. Hal ini akan memperpanjang usia pakai bearing ke depannya. Nah, untuk pasang seal debunya ini memerlukan kesabaran juga ya teman-teman. Karena ini bahannya karet, jadi tidak bisa dipaksa, harus pelan-pelan. Bisa dibantu dengan metode sok besar tadi yang digetok. Bisa juga dibantu masukkan sisi-sisi seal debu dengan obeng min, kombinasi dengan getok sok besar. Dan akhirnya bisa didorong dengan jari-jari tangan. Setelah seal debu terpasang, kita tinggal pasang kembali bushing luar lahar ban yang sudah dibersihkan. Perhatikan bushing yang pendek yang di bagian roda sisi cakram dan yang memiliki alur-alur di bagian dalam masuknya agar tidak terbalik-balik. Bersihkan dengan lap dan selesai sudah penggantian bearing roda, tinggal sisi sebelahnya lagi. Nah, proses sebelahnya lagi sama aja. Jadi Om Teki tidak akan mengulang ya, biar videonya nggak lama. Tapi di sisi sebelah ada kejadian yang ingin Om Teki sharing ke teman-teman, karena bisa juga terjadi kepada kalian. Beda dengan sisi sebelah, sisi yang sini sangat keras, sampai bannya harus diapit pakai kaki buat nambah tenaga. Ini penampakan sebagian bearing yang masih nempel pada trackernya. Dan kita dorong keluar sisanya pakai obeng min, dibantu dengan palu pelan-pelan, biar tidak luka dindingnya. Bisa terlihat di sini ball bearingnya masih nyangkut ya, di ring bearing yang masih dalam velg. Untuk mengeluarkan ring bearing ini perlu tracker yang berbeda dengan yang kita punya.
yaitu tracker dengan sistem capit di ujungnya. Untuk mempersingkat waktu, akhirnya Om Teki bawa velgnya ke bengkel motor langganan. Pinjem trackernya dia buat tarik keluar ring yang pecah di dalam. Ini dia ring yang nyangkut di dalam velg. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pelumas atau gemuk sama sekali di rumah luar bearing ini, kering kerontang. Please deh, kalau ada orang Polytron yang nonton, kasih masukan ke bagian assembly ya. Jangan pelit-pelit dengan gemuk. Padahal kalau ini dikasih gemuk, keluarnya tidak sesulit yang tadi sampai pecah. Oke, kita lanjut memasang bearing dan lain-lain seperti sisi sebelumnya. Yang tersisa di sini tinggal pasang kembali bannya. Dalam kasus Om Teki, spakbor depan mengganggu, jadi dilepas dulu buat pasang bannya lagi. Dan setelah terpasang kita cek ban apakah berputar dengan baik apa tidak.